Selamat datang di pelatihan Kuliah Kerja Nyata Tematik Kewirausahaan KKN TKWU. Pada pembahasan ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari pemetaan kolaborasi pentahelix. Kanvas pemetaan kolaborasi pentahelix mengelompokkan individu-individu siapa saja yang mempunyai peran sebagai akademisi, bisnis, pemerintah, media, desa, komunitas, dan lainnya untuk membantu pengembangan usaha. Masing-masing peran mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda yang perlu diidentifikasi lebih lanjut oleh mahasiswa. Kita mulai saja ya dengan pembahasan bagaimana cara penggunaannya. Yuk simak bersama-sama. Karena Pak Rektor kebijakannya adalah transformative learning, maka pendekatan-pendekatannya pun banyak yang transformatif. Artinya belum pernah ada rujukan sebelumnya bisa jadi gitu. Tadi juga saya ngobrol dengan Pak Amrun lah bahwa era disrupsi 4.0 ini pendekatannya juga tidak mungkin dengan pendekatan yang konvensional. Pasti pendekatannya juga pendekatan transformatif. Kalau sama teman-teman wirausaha kami selalu mengkomunikasikannya, jangan khawatir kalau di depan itu banyak hal-hal yang belum ada terminologinya. Karena di era disruptif ini banyak variabel baru muncul sehingga pendekatan-pendekatan ataupun hal-hal lain bisa jadi muncul dalam bentuk dan wujud yang baru yang belum ada referensinya sebelumnya. Masih ingat dengan BMC kemarin? Apa yang kita lakukan dengan key partners? Apa kira-kira? Bersinergi untuk mengurangi kos dengan cara bertukar resource, ya seperti itu. Membuat komponen pentahelix. Tapi ada juga banyak yang bilang cukup quadrohelix. Saya paham teman-teman yang memilih helix. Next, sorry. Seperti ini, back. Nah, akademisi, pemerintah, bisnis, komunitas. Jadi pentahelix karena A, B, C, G, M-nya tidak disertakan. Kenapa tidak disertakan? Untuk beberapa model yang tidak menyertakan M, berpendapat bahwa media itu sebaiknya tidak menjadi sebuah kesatuan karena dia harus bersifat netral. Sehingga dia mengeluarkannya menjadi quadrohelix plus media. Jadi medianya di luar. Ada banyak yang mengatakan kayaknya media nggak perlu karena media harus bersikap netral. Tapi ada juga yang menggunakan pentahelix yang menggunakan bagaimana caranya bersinergi satu sama lain. Next, Nit. Nah, contoh seperti ini Bapak dan Ibu. Unpad memiliki anggaran terbatas, universitas, tetapi banyak sekali hal-hal yang kalau dalam bisnis model kita bertukar resources. Seperti contoh, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu punya program namanya Wira Usaha Baru. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kekuatan konten. Maka universitas hadir untuk mengisi kontennya. Sehingga KPI terkait dengan kewirausahaan akan disinergikan dengan pemerintah Jawa Barat. Begitu pula dengan menumbuhkan dampaknya. Maka topik-topik riset Universitas Padjadjaran akan disinergikan pada program universitas, pada program pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagaimana caranya menghilirkan riset pada anggaran-anggaran yang sudah ada di pemerintah. Arif Rahman Jaya juga tidak memulai uangnya dengan membeli alat, tetapi berkolaborasi dengan akademisi. Akademisi yang bisa bertukar kebutuhan resource-nya berupa ilmu, jejaring, dan peralatan. Kemudian bisnis itu ada dua. Yang pertama bisa menghasilkan uang secara langsung atau bertukar resource-nya. Berikutnya komunitas. Ini yang sering kali kalau dalam konteks universitas, bukan desa ya Pak, komunitas itu sering dilewatkan untuk mengikat dalam MOU universitas. Universitas itu kebanyakan MOU-nya sama bisnis. Padahal dalam era disruptif sekarang, era 4.0, kertas-kertas yang Bapak gunakan sekarang
itu tidak dilahirkan dari bisnis, tapi bagaimana kita engage sama komunitas, MOU sama komunitas. Misalkan ada komunitas pecinta sampah daur ulang yang sudah lama di Bandung, kemudian kita MOU sama komunitas itu, misalnya kita akan mendapatkan tools-tools terbaru bagaimana mereka mendeliver pendidikan lingkungan langsung sama masyarakat. Oke, kalau yang lainnya sekiranya Bapak dan Ibu punya hal-hal lain, silakan dicatatkan di sini. Layer pertama adalah siapanya, layer kedua adalah bagaimana cara mengaksesnya. Jadi layer pertama adalah akses pada sumber daya apa dan siapa, yang layer berikutnya adalah cara mengaksesnya. Anda telah selesai menyaksikan video pembahasan pemetaan kolaborasi Pentahelix. Penggunaan kanvas ini dilakukan untuk mencari mitra kerja yang membantu pengembangan wirausaha kita. Sampai jumpa, dah!